Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Saida Mutia Hadijah dengan NIM D121231024 selaku moderator pada kesempatan kali ini. Bersama dengan rekan-rekan saya, Irfan Tanzilur Rahman dengan NIM D121231093, Muhammad Zipriski dengan NIM D121231057, dan Muhammad Alvito Deanova dengan NIM D121221038 yang akan membahas topik kalkulator sederhana menggunakan program Assembly Maps dengan Physis PIM. Jadi pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana program tersebut dirancang dan diimplementasikan. Selanjutnya, untuk menyelesaikan tugas ini, kami telah berdiskusi dan membagi job desk untuk masing-masing anggota sebagai berikut. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, presentasi kita akan terbagi menjadi beberapa sesi, mulai dari deskripsi program, kemudian dilanjutkan dengan desain program, lalu penjelasan dari kode program tersebut, lalu analisis register dan program counter, kemudian hasil dan uji coba program, dan diakhiri dengan kesimpulan. Selanjutnya, baik, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita coba untuk pahami terlebih dahulu seperti apa sih program yang ingin kita buat ini. Nah, jadi program yang akan kita buat itu adalah merupakan program kalkulator sederhana menggunakan bahasa Assembly Maps dan akan kita jalankan melalui PCSPIM atau lebih tepatnya menggunakan QtSPIM, yaitu sebuah simulator Maps yang umumnya digunakan dalam pembelajaran untuk menggunakan bahasa assembly. Uh, Lalu di sini programnya akan bisa menerima dua input dari user dan akan ada 4 operasi matematika, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian nanti akan bisa ditampilkan juga hasil dari operasi matematika tersebut. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, kepada Irfan, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain program dari yang desain program yang kami buat. Jadi program ini itu memiliki beberapa struktur alur. Yang pertama yaitu input bilangan, di mana pengguna dimintakan memasukkan dua bilangan bulat. Lalu pengguna akan memilih pilihan operasi yang akan digunakan. Untuk nomor satu itu penjumlahan, nomor dua itu pengurangan, nomor tiga itu perkalian, dan nomor empat itu pembagian. Yang ketiga ada pemrosesan operasinya, di mana program melakukan operasi yang dipilih berdasarkan input. Lalu jika ada pembagian dengan nol, program akan menampilkan pesan kesalahan atau error. Untuk output hasilnya itu hasil operasi ditampilkan kepada pengguna. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Zipriski untuk melanjutkan presentasi. Nah, Mohon maaf, selanjutnya, maksud saya, baik silahkan. selanjutnya ada penjelasan kode program. Nah, di sini kode awalnya ini dalam Python sebagai acuan menerima dua input dan dimasukkan input pertama itu ke A dan input kedua itu ke B. Dan setelahnya program akan meminta input pilihan yaitu satu untuk penjumlahan, dua untuk pengurangan, dan tiga perkalian dan empat untuk pembagian. Misal kita pilih satu, maka variabel A ditambah B karena penjumlahan. Nah,
Diulang dulu, diulang dulu. Ulang aja lah. Nanti dikat, nanti. Sorry, Salah-salah. sorry. Saya persilakan Kira diulang. tadi Nanti, Rizky selanjutnya. nanti saya record. Sorry. Persilakan nih, Kalvito buat menjelaskan. Kak Calvito dia yang bagian ini kode program ya. Iya, zip itu PC yang Jadi anak mulai Oh buat. iya. dari ini saja ya, yang penjelasan kode Ini. program. Iya, jadi langsung bilang Diedit saja persilakan. nanti. Iya. Oke. Ya. Baik, jadi selanjutnya saya serahkan kepada Kak Alvito untuk menjelaskan bagian dari kode program. Kepada Kak Alvito dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai kode Python ini. Sebagai yang pertama itu adalah variabel A untuk input bilangan pertama, lalu variabel B untuk input bilangan kedua. Lalu ada fungsi pilihan untuk menginput operasi dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jika pilihan pertama, maka kita akan memasukkan variabel A dan menambahkan variabel B. Lalu untuk pilihan kedua, kita akan mengurangi variabel A dengan variabel B. Jika memilih pilihan tiga, akan mengkali variabel A dengan variabel B. Dan jika memilih pilihan 4, akan membagi variabel A dan B. Namun jika B sama dengan 0, operasi akan valid. Lalu yang dibawa, lalu selanjutnya adalah eh, data atau pesan ASCII dari kode di atas. Untuk pesan pertama, ya untuk pesan satu, label yang menyimpan string masukan bilangan pertama digunakan untuk menampilkan teks instruksi agar pengguna memasukkan bilangan pertama. Pesan kedua, memasukkan pesan kedua. Lalu pesan ketiga, label ini berisi pilihan operasi yang untuk memilih user antara nomor satu untuk penjumlahan, nomor dua untuk pengurangan, nomor tiga untuk perkalian, dan nomor empat untuk pembagian. Lalu ada pesan 4 untuk hasil operasi, dan pesan 5 operasi tidak valid jika pembagiannya adalah nol. Next. Untuk input bilangan pertama, sesuai instruksinya akan mencetak pesan satu untuk masukkan bilangan pertama, lalu ambil bilangan pertama dari input pengguna dan simpan di T0. Untuk bilangan kedua, kurang lebih sama, mengambil input dari pengguna dan disimpan di T1. Next. Ini untuk input bilangan operasi untuk memilih antara penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, dan juga pembagian. Jika nilai jika nilai T2 dengan pilihan cocok untuk satu, maka akan langsung lompat ke label penjumlahan. Jika memilih dua, akan lompat ke label pengurangan. Jika memilih tiga, akan lompat ke label perkalian, dan untuk keempat akan lompat ke label pembagian. Jika tidak memilih atau mungkin masukkan nilai yang lain akan keluar setelah menampilkan pesan kesalahan. Next. Ini adalah instruksi untuk penjumlahan.
yaitu T4 sama dengan T0 tambah T1, lalu nanti untuk instruksi pengurangan T4 sama dengan T0 kurang T1. Lalu untuk pembagian instruksinya, jika T1 sama dengan 0, akan langsung ke error bagi untuk menangani kesalahan. Jika valid T4 sama dengan T0 dibagi T1, eh, akan hasil pembagi. Lalu jika ada error, maka pesan kesalahan pembagian dengan 0 atau operasi tidak valid. Instruksi cetak pesan 5 dan lompat langsung keluar. Nah, ini adalah instruksi cetak hasilnya. Jika jika hasil operasinya berhasil, maka cetak pesan 4 dan hasil operasi T4. Lalu untuk instruksi cetak pesan 5 untuk keluar dari program. Baik, terima kasih kepada Kalvito atas penjelasannya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada si Priske untuk melanjutkan presentasi pada bagian analisis register dan program counter. Oke, selanjutnya ada analisis register dan program counter. Nah, di sini tampilan awalnya, semua registernya ini seperti ini pada tampilan awal. Nah, pada program counter pertama, yaitu eh, 4004, sini belum berubah apa-apa, karena kan si awal-awal pada 4010, pada program counter 4010, di sini P0-nya berubah jadi 1C, yang dimana ini oke, pada program counter ke 4028, di sini register V0-nya ini berubah jadi 4, yang dimana ini eh, untuk spesial print string. Terus kita menambahkan argumen pertama, yaitu address segini, yang dimana ini bakal ngepoint ke pesan pertama, address pesan pertama. Lanjutnya tuh ada eh, program counter ke 4054, yaitu ini untuk manggil SQL-nya dengan 4 dan argumen 1001. Ini yang salah. Ulang, ulang. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis register dan program counter pada tampilan awal seperti ini registernya, dan program counter dari 4004 sampai 4024 ini masih sebenarnya masih inisialisasi. Jadi baru pada program counter ke 4028 sini baru mulai masuk ke mainnya, yang dimana program counter ini menjalankan instruksi mengubah register V0 menjadi 4,
Dan program counter selanjutnya memindahkan string dari address 110.000 ke register A0. A0 ini argumen 1. Pada program counter 4030 ini akan memanggil SYSCAL-nya yang 4 ini, yang dimana ini print string dengan argumen 0 ini. Nah, terus selanjutnya pada program counter ke 4034 kita akan mendapatkan ini 4034 ini kita ingin meread integer dengan menggunakan SQL. Selanjutnya setelah kita read kita akan mendapatkan eh, kembaliannya pada register T0 yaitu 64. Pada program counter 4040 kita akan override string lagi eh, dan men-set register P0 jadi 4. Nah, di sini program counter 4004C kita men-set register A0-nya jadi string 1000-1011C yang dimana ini dia minta input kedua. Selanjutnya kita P0 5 ini untuk create integer lagi. Di sini program counter 4054 ini dia memanggil SQL-nya di mana SQL ini bakal mengembalikan integer ke register C1 yaitu 5. Nah, di sini eh, dia sama lagi minta inputan red integer. Setelah itu kita panggil SQL-nya pada program counter 4074 dan bakal mengembalikan di 24 yang dimana 4 ini adalah operasi untuk pembagian. Setelah kita semuanya sudah selesai, sudah menerima semua input yang dibutuhkan, maka akan P2, P3 ini eh,
Nah, di sini T3 ini kita mindahin registernya kita ini nomor 1 ke register T3 ini untuk ngecek yang dimana ini 1 nih apakah sama dengan T2, tapi ini kan nggak sama, jadi kita bakal lanjut ke program counter selanjutnya 4080. Kita cek lagi apakah T3 sama dengan T2, ini juga nggak sama, 2 sama dengan 4 tidak sama. Program counter selanjutnya lagi 4088, T3 dan T2 masih tidak sama. Nah, misalnya kalau ininya sudah sama, T2 sama T3-nya ini, maka kita akan melompat ke label pembagian, karena 4 itu adalah pembagian. Setelah kita membagi, kita akan mendapat men-set ini register T4 menjadi 14, karena 64 bagi 5 itu 14. Selanjutnya, pada program counter ke 4000 F0, di sini kita akan memanggil SSK lagi untuk me-write string yang hasil dari tadi yang T4 itu dengan argumen nolnya ini, string string hasil operasi. Setelah kita panggil, dia akan me-write stringnya dengan hasil operasi dan hasil dari T4. Nah, setelah itu kita akan memanggil SQL1 yang dimana itu SQL1 itu adalah eh, SQL V0 sama dengan A atau 10, yang dimana itu untuk keluar dari program. Nah, ini hasil. Baik, terima kasih kepada Ziprizky atas penjelasannya.